Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk seluruh rakyat di seluruh Nusantara dan di luar Nusantara yang sedang menyaksikan Cerimis Official. Pada kesempatan kali ini, Cerimis Official akan menceritakan cerita masa kecilnya Raden Mas Arya Wirayuda atau Raden Cimas Tanda Pamarayan di Mojokerto, Jawa Timur. Cerita ini kami dapatkan dari saudara Gunadi, usia 47 tahun, atau teman masa kecilnya Raden Cimas Arya Wirayuda di Mojokerto. Asal Gunadi dari warga negara Malaysia Kuala Lumpur yang pernah menjadi TKI dan menikah dengan wanita yang berkewarganegaraan Malaysia. Berikut cerita dari saudara Gunadi. Perkenalkan, nama saya Gunadi Wibisona. Usia saya 47 tahun, warga negara Malaysia Kuala Lumpur. Saya pernah tinggal di Indonesia, di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Saya teman kecilnya Raden Mas Arya Wirayuda atau Raden Cimas Tanda Pamarayan. Nama panggilan Raden Mas Arya Wirayuda adalah si Mas Arya. Sejak tahun 1981 atau sewaktu kami duduk di bangku sekolah dasar kelas 1. Si Mas Arya ini sejak kecil memang sudah menjadi anak yatim piatu sejak lahir dan diasuh oleh Ibu Sumi dan Bapak Rohmat. Orang tua aslinya si Mas adalah Bapak Insinyur Wirayuda almarhum, dan ibu kandung si Mas adalah Ibu Dr. Maria Isabel Serena Victoria almarhum, atau Dr. Fatmawati yang sudah meninggal dunia pada tahun 1974. Si Mas Arya ini lahir pada tanggal 5 Agustus 1974 di Mojokerto, Jawa Timur. Si Mas Arya ini adalah anak yang pendiam namun memiliki otak yang sangat cerdas. Selama saya berteman dengan si Mas Arya, si Mas ini selalu mendapatkan ranking 1 dan ranking 3 di kelasnya. Sewaktu kami duduk di kelas 5 SD, kami seperti biasa. Setiap pulang sekolah, harus mencari kayu bakar di dalam hutan dekat desa kami. Namun, ada suatu keanehan sewaktu si Mas Arya mencari air bersih di dalam hutan. Kami didatangi 2 induk harimau Jawa atau harimau lorong dan 1 ekor anak harimau. Saya sangat ketakutan dan berlari menyelamatkan diri, namun si Mas Arya tidak menunjukkan
kepanikan melihat adanya sekelompok harimau itu. Si Mas Arya dengan tenang menghadapi harimau itu. Kemudian si Mas Arya menghampiri sekelompok harimau tersebut. Kemudian mengeluarkan wadah, lalu mengisinya dengan air. Setelah itu, induk harimau menghampiri wadah yang berisi air dan meminumnya. Setelah airnya habis, si Mas pun pulang. Namun, di saat berjalan akan pulang, ada satu ekor anak harimau itu mengikutinya dari belakang. Seakan-akan anak harimau ini ingin ikut dengan si Mas Arya. Akhirnya pun si Mas Arya menggendongnya dan membawanya pulang. Yang anehnya, induk harimau ini hanya terdiam dan hanya melihat saja. Sesampainya di rumah, anak harimau ini disimpan di dalam kardus bekas TV dan diberi lubang ventilasi udara. Setelah sholat asar, warga desa menjadi gempar karena mendengar si Mas Arya membawa anak harimau Jawa. Kepala dusun pun datang ke rumah si Mas Arya dengan membujuk untuk melepaskannya kembali anak harimau tersebut, karena dikhawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan. Takut akan didatangi induk harimau itu. Namun, si Mas meminta waktu selama 7 hari untuk memelihara anak harimau tersebut. Tepat di hari ke-7, si Mas pun pergi ke hutan dengan anak harimau yang dipeliharanya, berniat untuk mengembalikan anak harimau itu ke induknya. Dan ternyata induk anak harimau sudah menunggu di tempat semula. Seluruh warga dan kepala dusun pun merasa lega karena sesuatu yang dikhawatirkan tidak akan terjadi. Ada suatu kejadian aneh lainnya yang dimiliki oleh si Mas Arya ini. 1. Sewaktu saya berjalan bersama si Mas pada pukul 8 pagi, saya tidak melihat bayangan tubuh si Mas di permukaan jalan, sedangkan bayangan tubuh saya nampak jelas sekali. 2. Sewaktu kami berenang di sungai bersama si Mas Arya bisa menyelam selama 10 menit dan si Mas Arya pun tidak terengah-engah, matanya pun tidak merah. 3. Pernah sekali tangan si Mas Arya tersabit sewaktu mencari rumput, namun saya tidak melihat tetesan darah yang keluar dari tangan kanannya si Mas Arya yang terluka. 4. Si Mas Arya bisa berbicara dengan binatang buas seperti harimau, ular, babi hutan, dan lain-lain. 5. Bisa membaca doa
untuk menghentikan hujan deras dan petir yang menyambar-nyambar. 6. Sewaktu kami berfoto bersama-sama untuk acara perpisahan sekolah. Si Mas Arya ada di depan barisan. Namun, setelah foto dicetak, gambar foto si Mas Arya tidak kelihatan atau tidak nampak. Padahal, semua teman-temannya nampak jelas dalam foto. Hanya si Mas Arya yang tidak nampak atau tidak ada gambar fotonya. Kami berpisah dengan si Mas Arya sewaktu kami masuk sekolah menengah pertama. Si Mas Arya melanjutkan sekolah di kota Mojokerto, sedangkan saya harus ikut pindah ke kota Gresik karena harus ikut orang tua pindah tugas ke kota Gresik. Sampai sekarang saya hanya bisa bertemu lewat mimpi. Di dalam mimpi, saya melihat si Mas Arya berdiri didampingi raja-raja dari kerajaan Nusantara. Si Mas Arya menunggangi kuda putih memakai mahkota raja dan memakai baju kebesaran kerajaan Mataram atau kerajaan Raja Kesultanan Yogyakarta. Di dalam mimpi, si Mas Arya tersenyum sembari melambaikan tangan. Ada seorang kakek-kakek tua di samping saya dan memberitahukan bahwa si Mas atau Raden Mas Arya Wirayuda adalah keturunan dari raja-raja di Nusantara dengan gelar Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro atau Pangeran Ajisaka Satria Nusantara. Saya merasa bangga karena pernah berteman dengan si Mas Arya. Salam rindu dan kangen dari saya untuk Raden Cimas Arya Wirayuda atau Raden Cimas Tanda Pemaraya. Demikian tadi isi cerita dari saudara Gunadi yang pernah berteman di masa kecil bersama Raden Mas Arya Wirayuda Mangkunegoro di Mojokerto, Jawa Timur. Kami, Cerimis Official, hanya menyampaikan cerita dari saudara Gunadi. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyusunan kata cerita ini. Sampai jumpa kembali di cerita berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk seluruh rakyat di seluruh Nusantara dan di luar Nusantara yang sudah menyaksikan Cerimis Official dari awal cerita sampai akhir cerita. Salam Rahayu, salam Rahayu